Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Zain Gunawan dengan NIM 121202043 dari kelas Pendidikan Agama Islam 4B akan menjelaskan materi hakikat alat dan media pendidikan Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOS MAG. Proses belajar mengajar adalah proses transformatif, interaktif, dan komunikatif antara guru dengan siswa dalam pembelajaran, di mana guru memberikan bahan ajar, sedangkan siswa menerima bekal dari guru. Namun, memberi dan menerima dalam proses belajar mengajar itu tidak mudah dan tidak terbatas. Terkadang membutuhkan lebih dari sekedar bahan ajar yang ternyata tidak efektif untuk pemahaman mereka. Untuk itu, guru membutuhkan alat dan media sebagai alat bantu yang dapat membantu mereka dalam perlancar kegiatan belajar mengajar. Alat dan media pembelajaran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar siswa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar mereka. Media pembelajaran seringkali diabaikan karena keterbatasan waktu yang dimiliki pendidik, kesulitan untuk menemukan model yang tepat, kesulitan untuk menemukan jenis media yang tepat, kurangnya sumber daya yang dikeluhkan beberapa orang, dan lain sebagainya. Padahal, hal tersebut tidak harus terjadi jika setiap guru itu memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang media pendidikan. Media pendidikan ini menjadi salah satu komponen penting yang harus dimiliki gitu dalam setiap proses pembelajaran. Penggunaan media seharusnya menjadi bagian yang harus menarik perhatian guru. Oleh karena itu, guru harus mendefinisikan lingkungan belajar sedemikian rupa, sehingga tujuan pembelajaran itu dalam proses belajar mengajar menjadi lebih optimal. Di sini, saya akan membahas 3 poin penting, mulai dari konsep dasar, fungsi, sampai klasifikasi. Poin pertama, konsep dasar alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan dan situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan atau segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan ini sering diidentikan dengan media pendidikan. Walaupun sebenarnya alat pendidikan itu cakupannya lebih luas daripada media pendidikan. Namun yang dimaksud di sini itu adalah alat pendidikan, bukan media pendidikan. Poin kedua, konsep dasar media pendidikan. Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dalam komponen sekolah, baik itu guru, buku, dan sebagainya, dapat merangsang siswa untuk belajar. Media pendidikan itu tidak hanya benda mati yang dapat dimanfaatkan dalam penyampaian materi ajar, karena guru juga bisa dikatakan sebagai media pendidikan. Poin ketiga, fungsi dari alat pendidikan. Ada salah satu tokoh, yaitu Ahmad Marimba, yang memandang alat pendidikan ini dari aspek fungsi, mulai dari alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, sampai alat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Poin keempat, fungsi media pendidikan. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal. Artinya, dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak, itu menjadi konkret. Pembelajaran
yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pembelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian ini kepada pembelajar. Ketiga, memberikan kejelasan. Agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar ini dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media inilah yang menjadi penjelas dari pengetahuan yang mereka pahami. Yang keempat, memberikan atau menyediakan stimulus belajar. Nah, hal ini tuh penting sekali untuk pembelajar yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Daya ingin tahu ini perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Dan yang terakhir, mengaktifkan respon peserta didik. Media ini sangat penting sehingga peserta didik dalam proses belajar mengajar itu tidak diam saja, tetapi mereka antusias untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan optimal. Poin yang kelima, klasifikasi alat pendidikan. Yang pertama, alat pendidikan material. Yang kedua, alat pendidikan non-material. Yang ketiga, alat pendidikan preventif. Dan yang keempat, alat pendidikan represif. Alat pendidikan material. Alat pendidikan material ini tuh adalah segala bentuk perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang mencakup sarana dan prasarana. Yang kedua, alat pendidikan non-material. Alat pendidikan non-material ini adalah segala bentuk tindakan dan perbuatan atau situasi yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan dari pendidikan. Yang ketiga, alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ini adalah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan diadakannya alat preventif ini yaitu untuk mencegah anak sebelum ia melakukan suatu hal yang tidak baik. Dan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu pelajaran dari proses pendidikan ini dapat dihindarkan. Misalnya, tata tertib, anjuran, perintah, larangan, dan juga paksaan. Dan yang keempat, itu ada alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif ini bertujuan untuk menyadarkan agar anak itu kembali kepada hal yang benar. Alat pendidikan represif ini diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan atau suatu perbuatan ini dianggap melanggar aturan. Misalnya, pemberitahuan, teguran, hukuman, dan juga ganjaran. Yang keenam, itu ada klasifikasi media pendidikan. Mulai dari media grafis. Media grafis ini adalah media yang paling sederhana dalam pembuatannya. Media grafis sendiri itu terdiri dari berbagai jenis. Misalnya, gambar, bagan, grafik, sketsa, diagram, kartun, poster, peta, globe, papan planel, dan juga papan buletin. Yang kedua, itu media audio. Media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran. Media audio ini terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya, seperti radio, alat perekam, pita magnetik, dan juga laboratorium bahasa. Dan yang ketiga, itu ada media proyeksi diam. Media proyeksi diam ini terbagi ke dalam beberapa macam.
Misalnya, film bingkai, film rangkai, media transparasi, proyektor tak tembus pandang, mikrosif, film gelang, televisi, video, permainan, atau simulasi. Sampailah kepada tahap kesimpulan, alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Alat pendidikan ini perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Penggunaan alat pendidikan juga dipengaruhi oleh media atau pribadi yang akan memakainya. Pemakai alat pendidikan juga harus menyesuaikan dengan tujuan yang dikandung oleh alat tersebut. Penggunaan alat pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sifat kepribadian pemakainya, yang merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.